Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello happy English learner, welcome back to my YouTube channel with me Mrs. Amelia Noor in Let's Practice English. Sahabat pembelajar bahasa Inggris, apakah masih bingung dengan penggunaan conjunction cause and effect? Tidak bisa menentukan apakah harus menggunakan connector because, apakah harus menggunakan connector because of? Nah, dalam video pembelajaran kali ini, kita akan bahas lebih mendalam tentang connector atau conjunction cause and effect, beserta dengan contoh-contoh latihan soalnya. Saksikan video ini, so let's check it out. Pendalaman materi conjunction, cause, and effect dengan soal latihan. For 12th grade student part 2. Learning focus. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan lebih memperjelas atau memperdalam tentang connector showing cause and effect atau kata-kata sambung yang menunjukkan hubungan sebab dan akibat di dalam kalimat, beserta dengan pembahasan soal-soal latihan. Nah, terfokus pada satu connector yang menunjukkan atau yang berfungsi sebagai adverb clause, kemudian conjunction yang berfungsi sebagai preposition, dan juga conjunction yang berfungsi sebagai transition. Untuk lebih jelasnya, kita simak di slide berikutnya. Nah, yang pertama ada conjunction to show cause and effect. Nah, di sini ada satu tabel, di mana di sini ada beberapa connector. Istilah connector itu sama saja juga dengan conjunction, atau ada istilah lain misalnya signal word itu sama saja ya, artinya adalah kata-kata penghubung. Dari sini kata-kata penghubung ada because, since, as, so, now that, as long as, inasmuch as, dan for. Nah, di sini dikatakan bahwa connector-connector ini adalah connector yang selalu diikuti oleh clause atau klausa atau kalimat begitu. Nah, saya akan perjelas lagi di patternnya di sini. Nah, di sini kata-kata atau connector berikut ini ya, because, us, dan lain sebagainya selalu diikuti oleh klausa. Apakah itu klausa? Klausa itu adalah kalimat ya, yang setidaknya mengandung unsur subjek dan verb. Baik, akan diperjelas di slide berikutnya. Nah, di slide ini saya akan memperjelas tentang connector maupun conjunction yang berfungsi sebagai adverb clause yang menunjukkan pola sebab dan akibat di dalam kalimat. Nah, saya mempunyai beberapa contoh kalimat. Nah, di sini di kolom yang pertama, ini adalah kelompok kata hubung atau kata sambung, kelompok connector yang diikuti oleh klausa, yaitu ada because, since, as, so, now that, as long as, kemudian inasmuch as, dan for. Nah, saya akan perjelas dengan membacakan satu contoh kalimat di sini. Baik, because he was sleepy, he went to bed. Karena dia mengantuk, dia pergi tidur. Nah, di sini ada dua kalimat. Ya, he was sleepy dan he went to bed. Nah, di sini because he was sleepy itu mengandung makna di sini penyebab. He went to bed mengandung makna akibat atau effect. Nah, apa yang dimaksud dengan klausa? Klausa adalah kalimat yang mengandung setidaknya unsur subjek dan verb. Di mana klausanya? Tadi disebutkan bahwa setelah connector because harus diikuti dengan klausa. Nah, inilah klausanya. He was sleepy. Nah, he was sleepy mengandung unsur subjek, he, dan was sleepy. Jadi mengandung unsur subjek dan verb di sini. Begitu. Itulah yang dimaksud dengan klausa. Maka setelah because diikuti dengan klausa. Nah, kemudian perhatikan tanda bacanya. Koma dulu ya. Jadi because he was sleepy, koma. Kemudian kalimat effect-nya selanjutnya diakhiri dengan full stop atau titik. Nah, kita bandingkan dengan kalimat yang number B di sini ya.
He went to bed because he was sleepy. Kalimatnya masih sama, sebetulnya maknanya pun sama. Hanya di sini yang disebutkan pertama kali di dalam kalimat adalah efeknya atau akibatnya. Kemudian diikutilah dengan cause atau penyebabnya. Begitu. He went to bed, dia pergi tidur karena begitu ya, dia mengantuk. Nah, di sini tidak ada punctuation koma ya, tidak ada tanda baca koma. Langsung saja titik di akhir kalimatnya. Begitu. Kemudian untuk since, contohnya ya, Ibu bacakan. Since he's not interested in classical music, he decided not to go to the concert. Karena, begitu, ini since dengan because itu sama artinya ya. Karena dia tidak tertarik di musik klasik, maka dia memutuskan untuk tidak pergi ke konser. Nah, kalimat yang pertama ini yang ada since-nya sampai koma, ini mengandung arti penyebab. Dan kalimat berikutnya mengandung arti efek atau akibat. Ya, nanti dibalik pun ini bisa. Ya, posisinya seperti yang kalimat yang nomor B. Kemudian, nah, kecuali ini agak berbeda sedikit. Ini so, ya, yang so. Coba kita bacakan dulu contohnya. He forgot to lock the door, so the burglar could go in easily. Dia lupa mengunci pintu, nah, sehingga pencuri bisa masuk dengan mudah. Nah, di sini so di sini mengandung arti efek ya, sehingga mengandung arti akibat. Baik, kita analisis lagi. Dia lupa mengunci pintu. Itu adalah cause-nya, penyebabnya dia lupa mengunci pintu. Akibatnya, nah begitu ya, akibatnya pencuri bisa masuk dengan mudah. So di sini mengandung arti efek ya, sehingga begitu. Nah selanjutnya di connector yang lain seperti now that, as long as, in as much as begitu ya. Sama itu artinya adalah karena begitu. Ini di in as much as dan for. Nah di sini ada keterangannya ya. In as much maupun for biasanya digunakan dalam teks ya atau ungkapan formal. Nah, gitu ya. Dalam apa namanya? Kalimat-kalimat textbook begitu ya. Baik, di dalam slide selanjutnya Ibu akan perjelas lagi dengan connector dan conjunction yang lain. Baiklah, di dalam slide ini saya akan memperjelas tentang connector maupun conjunction yang menggunakan preposisi. Nah, conjunction yang berpreposisi ini juga menunjukkan cause dan effect atau sebab akibat di dalam kalimat. Nah, saya punya contoh-contoh kalimatnya. Nah, di sini di kelompok yang pertama, ini di kolom yang pertama, dan di sini ada kelompok connector yang berpreposisi. Apa itu preposisi? Preposisi adalah kata depan. Nah, ini seperti of, itu kata depan. To, kata depan. Oke? Nah, because of berarti connector yang ada preposisinya. Nah, gitu ya. Due to, owing to, thanks to. Dan ini di sini juga satu kelompok ya, yang mempunyai arti yang sama. Ini ya. Seperti account of. Nah, ini of-nya yang sebagai preposisi as a result of. Kemudian ada need to. Nah, ini preposisi. The reason for. Nah, itu pun preposisi. Bring about. Nah, about juga preposisi. Kemudian ada led by. Led by pun by itu adalah preposisi. Baik. Nah, di sini diingatkan kembali nih di kolom yang ketiga disebutkan bahwa because diikuti dengan clause. Ya. Di slide sebelumnya kan tadi disebutkan bahwa because itu selalu diikuti dengan klausa. Klausa itu adalah kalimat yang mengandung subjek dan verb. Sedangkan, nah di sini because of adalah preposition. Maka setelah because of, setelah preposition, maka diikuti oleh kata benda. Nah, baik, akan kita perjelas dengan contoh kalimatnya. Yang A, because the weather was cold, we stay home. Nah, ini contoh kalimat yang dimana because diikuti dengan
klausa tadi ya. Nah, di sini ada subjek dan verb. The weather itu subjeknya. Was cold itu adalah verbnya. Ini contoh because yang diikuti oleh klausa. Nah, kita bandingkan dengan yang B. Nah, di sini adalah ada preposisi. Nah, ada connector yang mengandung preposisi. Maka because of the cold weather, we stay home. Karena cuaca dingin, kita tinggal di rumah. Kalau artinya sama, A dengan B mempunyai mengandung arti yang sama. Hanya saja di sini berbeda sedikit ininya ya, polanya. Di sini setelah because of, ini diikuti oleh kata benda. Ini yang dimaksud dengan kata benda. Cold weather, cuaca dingin. Weather itu cuaca termasuk kata benda. Hanya di sini ada penjelasnya dengan cold-nya ya. Itu menjadi noun phrase, tapi tetap ini adalah kelompok kata benda. Begitu ya. Jadi setelah because of tidak boleh diikuti dengan kalimat lengkap. The weather was cold itu adalah kalimat lengkap, full sentence ya. Sedangkan setelah because of harus selalu diikuti dengan kata benda. Oke, coba dilihat sekarang yang due to dan owing to pun sama ya. The cancellation of the game was due to heavy rain. Ya, penundaan permainan tadi gitu ya, dikarenakan karena heavy rain, karena hujan lebat. Heavy rain itu kata benda, rain ya. Kalau kalimat kalau kalimat sentennya dari heavy rain itu adalah it is atau the rain is heavy. Nah, hujan lebat, the rain is heavy. Itu kalimat lengkapnya. Kalau kalimat bendanya jadi kita ganti ya, menjadi kata benda menjadi heavy rain. Nah, di sini pun sama yang B. The game was cancelled. The game was cancelled owing to heavy rain. Nah, sama ya. Misalnya game atau permainan di cancel dikarenakan ya hujan lebat. Nah, sekarang untuk yang bagian yang ketiga, thanks to ini ya. Ini cuma sedikit-sedikit perbedaannya. Intinya sama. Ini artinya karena juga. Hanya thanks to ini punya dua makna yang bergeser sedikit, ya. Yang pertama punya konotasi positif, ya. Thanks to itu artinya seperti berkah gitu ya, berkat, berkah. Yang kedua atau yang B mempunyai konotasi yang negatif atau gara-gara. Coba kita lihat ya perbedaannya di dalam kalimat. Thanks to my fitness coach, I am now much stronger and healthier. Nah, thanks to. Nah, di sini berarti mengandung arti konotasi positif. Berkat, begitu ya. Berkat pelatih fitness saya, maka sekarang saya lebih kuat dan lebih sehat. Begitu. Tapi kita bandingkan yang nomor B. Thanks to my little brother, my phone is broken. Nah, disinilah mengandung konotasi negatif, artinya gara-gara gitu ya. Gara-gara adik kecil saya, begitu ya. Saudara kecil saya, adik laki-laki, adik laki-laki saya, begitu ya. Nah, my phone is broken. Jadi gara-gara kalau di sini, ya. Ini dari segi makna saja. Tapi intinya bahwa konektor yang ada preposisinya, begitu ya. Ini diikuti oleh kata benda. Berbeda dengan yang tadi di slide berikut sebelumnya bahwa ada kelompok konektor yang selalu diikuti dengan klausa. Jadi perbedaannya di situ. Baik, selanjutnya di bagian yang ketiga ada connector maupun conjunction yang berfungsi sebagai transition yang bisa menunjukkan cause and effect. Baik, saya akan tunjukkan contohnya. Nah, di kolom yang pertama ini adalah kelompok connector yang berfungsi sebagai transition. Apa itu transition? Transition itu adalah peralihan, begitu ya. Nah, apa saja connector
peralihan itu ada therefore, consequently, hence, thus, then, so that, as a result, thereby, outcome, finally, in order to, for the reason. Nah, kita bacakan dulu penjelasannya ya. Di kolom yang explanation ya. Kata dan frase peralihan yang juga dikenal dengan sebutan adverb transition sama halnya juga dengan conjunction. Dapat digunakan untuk menghubungkan satu klausa dengan frasa benda ataupun dengan klausa lainnya. Dan tentu membentuk kalimat cause and effect. Nah, dalam penggunaannya ya, transition ini ada yang menggunakan titik, koma, kemudian juga ada titik koma. Nah, begitu. Kita lihat deh di patternnya biar lebih jelas. Ada kalimat seperti ini ya. It was raining. Therefore, I bring an umbrella. It was raining. Titik koma. Therefore, I bring an umbrella. Hari hujan. Gitu ya. Maka, nah begitu ya. I bring an umbrella. Maka saya membawa payung. Coba kita analisis dulu. Ini tetap saja ada dua kalimat ya. Pertama, kalimat pertama adalah it was raining. Kalimat yang kedua, I bring an umbrella. Ayo cause-nya yang mana? Tetap kalimat cause-nya yang ini ya. It was raining, itu cause-nya. Kalimat yang mengandung cause-nya. Kemudian kalimat I bring an umbrella, itu kalimat yang mengandung affect atau akibatnya. Nah, di sini ada therefore, inilah peralihan yang dimaksud dengan transition-nya. Ya. It was raining, therefore I bring an umbrella. Ya. Ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bukan karena ya, tapi lebih mengacu kepada maka. Nah, begitu sehingga. Nah, jadi transition ini lebih mengacu kepada efek. Nah, lebih mengacu kepada akibat. Artinya pun di dalam bahasa Indonesia itu maka, sehingga, oleh sebab itu, oleh karena itu, itulah mengapa. Nah, begitu ya. Baik, coba perhatikan sekarang punctuation-nya. Punctuation, coba lihat ya. It was raining, titik koma. Nah, itu apa namanya? Ciri dari transition. It was raining, therefore, koma, I bring an umbrella. Atau pola yang kedua bisa seperti ini ya. It was raining. Nah, titik. Consequently, I came late. Nah, itu pola yang kedua. It was raining, titik. Consequently, I come late. Artinya sama saja ya. Bahwa hari hujan, consequently, akibatnya saya datang terlambat. Nah, begitu. Coba yang ketiga. Sarah was very busy. As a result, she left before the time. Nah, ini harusnya ada titiknya. Oke, coba lihat lagi punctuation-nya. Sarah was very busy. Titik 2, titik koma. Nah, gitu ya. As a result, she left before the time. Kalau diterjemahkan, Sarah sangat sibuk. Oleh sebab itu, begitu ya. Oleh karenanya, gitu ya. Maka, sama saja ya. She left before the time. Maka dari itu, dia pergi sebelum waktunya. Baiklah, di sini ada di penjelasan kata hubung ini sering digunakan untuk menunjukkan akibat. Tadi ya. Maka mempunyai makna maka, sehingga, maka dari itu, oleh sebab itu. Nah, baiklah. Slide selanjutnya. Ya, kita punya latihan. Let's practice. Identify the cause and effect in the following sentences. Suruhannya adalah, perintahnya adalah identify. Cari ya. Cari yang mana kalimat yang mengandung cause dan mana kalimat yang mengandung effect. Ini latihan pemula dulu ya. Nah, Ibu mempunyai beberapa kalimat. Bu contohkan yang nomor 1 ya. Anne did a part-time job. Ya. Anne did a part-time job at fast food restaurant and earn extra money to pay her tuition. Nah, coba. Anne punya kerja paruh waktu di restoran cepat saji.
dan dia mendapatkan uang tambahan untuk membayar sekolahnya, untuk biaya sekolah, tuition. Nah, cari mana causenya, mana efeknya. Causenya adalah kalimat yang mengandung penyebab. Penyebabnya adalah Anne mempunyai pekerjaan paruh waktu, begitu. Akibatnya apa? Anne mendapatkan uang lebih, begitu. Ya, jadi di kalimat yang panjang ini pasti ada mengandung dua kalimat, di mana kalimat itu ada yang mengandung cause atau penyebab dan mana yang mengandung efek. Ingat bahwa cause dan efek tidak selalu kalimat yang pertama itu harus selalu cause-nya. Kadang-kadang kalimat pertama itu juga efek. Begitu. Ya. Silahkan di sini ada kalimat nomor 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, di sini tinggal mencari. Identify. Mana cause, mana efeknya. Begitu. Ingat bahwa tidak selalu cause itu muncul di awal kalimat. Tidak selalu. Mungkin saja efek yang muncul di awal kalimat. Let's practice, masih latihan. Di sini perintahnya adalah choose the appropriate conjunction because or because of. Nah, latihan ini penting ya untuk dikerjakan. Di sini akan dibedakan ya secara signifikan penggunaan because dengan because of. Karena nanti ada kelompok connector, ada kelompok conjunction yang diikuti oleh klausa, dan ada juga kelompok connector yang berpreposisi yang diikuti dengan kata benda. Nah, begitu. Nah, ingat di sini bahwa because diikuti dengan klausa, because of diikuti dengan kata benda. Ya. Perintahnya ada harus pilih yang mana? Ya. Dua-duanya mempunyai arti yang sama, yaitu karena. Tetapi di dalam kalimat kita harus bisa membedakan kapan kita menggunakan because, kapan kita menggunakan because of. Nah, baik, di sini latihannya nomor 1. Di sini ada titik-titik-titik. His hard work. He is now a very successful businessman. Nah, ini pasti mengandung kata jawabannya itu artinya karena ya. Karena begitu. Karena kerja kerasnya dia sekarang menjadi businessman yang sukses. Nah, pengusaha yang sukses. Karena kerja kerasnya dia sekarang menjadi pengusaha yang sukses. Nah, baik di sini because apa because of? Jawabannya adalah because of. Why? Mengapa? Coba lihat di sini. His hard work. Nah, his hard work. Kerja kerasnya. Nah, begitu ya. Ini bukanlah suatu klausa. Ini adalah kata benda. Coba di sini tidak ada subjek, tidak ada verb, ya. Tapi ini adalah noun phrase, ya. Kata benda yang dimodifikasi, begitu ya. Pada intinya ini tetap kata benda. Dari work, begitu ya. Kata benda ini, ya. Kerja kerasnya. Maka dijawab dengan because of. Baik, nomor 3. Nah, nomor 2 silahkan isi. Nomor 3 misalnya titik-titik-titik my car was stolen. Koma, I will have to rent a car for the next few days. Karena, begitu ya, titik-titik pasti karena. Karena mobil saya dicuri, maka saya harus makanya saya harus menyewa mobil untuk beberapa hari ke depannya. Jawabannya apa? Because apa because of? Coba dilihat dulu kalimat ini. Ada my car was stolen. Ini kata benda? Bukan. Tapi ini adalah klausa. Mengapa? Di sini ada subjek, verbnya. Ya, subjeknya my car. Was stolen-nya verb, kata kerja. Maka jawabannya adalah because. Because my car was stolen, I will have to rent a car for the next few days. Nah,
Jawabannya dipilih mana because, yang mana because of. Itu ya. Baik, saya masih mempunyai latihan. Di bagian ini saya punya latihan multiple choice ya. Perintahnya adalah choose A, B, or C as a best answer. Number 1, misalnya ya, we were late, the car broke down on the way. Nah, pilihannya apakah because of, apakah therefore. Ya, jawabannya, nah saya berikan contohnya ya. Jawabannya because. Mengapa because? Coba lihat kalimat di sini, kalimat setelah titik-titik ini. The car broke down. Apakah itu kata benda? No. Tetapi ini coba lihat, ini mengandung unsur subjek dan verb. The car, subjek, broke down, verb. Berarti ini adalah klausa, ya. Maka yang cocok adalah because. Ya. Mengapa bukan because of? Karena ini bukan kata benda. The car broke down itu bukan kata benda. Di sini ada therefore. Mengapa juga therefore tidak cocok? Coba. Therefore itu sendiri adalah transition yang mengandung makna efek atau akibat. Kalau diterjemahkan tuh maka, sehingga. Nah, coba cocok tidak? We were late, therefore the car broke down on the way. Kita terlambat sehingga mobil mogok di jalan. Tentu saja tidak cocok. Nah, silahkan kerjakan soal sisanya di sini ya untuk berlatih. Nah, selesai sudah video pembelajaran tentang cause and effect. Terima kasih sudah menonton. Ya, jangan lupa di like, share, dan subscribe. So, thanks for watching. See you, bye-bye.